Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Zio Zalman, nomor BP 200103200117 dari kelas 1B Prodi D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu mata kuliah sistem instrumentasi, judulnya osiloskop. Yang pertama, pengertian osiloskop menurut para ahli. Menurut Dodi Indrajit, osiloskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui polaritas, arus, dan tegangan searah yang selalu tetap dan arus bolak-balik yang selalu berubah-ubah. Melalui alat ini juga diamati nilai frekuensi dan bentuk-bentuk gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya, menurut Kamajaya, osiloskop digunakan untuk melihat bentuk arus atau tegangan sinusoida yang dihasilkan oleh sumber tegangan bolak-balik. Monitor dari sebuah osiloskop terbagi menjadi baris-baris dan kolom-kolom sehingga membentuk sebuah kotak. Sumbu vertikal osiloskop menunjukkan tegangan atau arus yang dihasilkan sumber bolak-balik, dan sumbu horizontalnya menunjukkan waktu. Sebenarnya masih banyak pengertian osiloskop menurut para ahli, tetapi saya hanya mengambil 2 saja. Selanjutnya, cara kerja osiloskop. Komponen utama yang terdapat pada osiloskop adalah tabung sinar katode atau CRT. Prinsip kerja dari osiloskop adalah memiliki 2 tipe, yaitu analog dan digital. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Elektron dipancarkan dari katode dan akan menuju pada bidang gambar yang dilapisi oleh zat yang bersifat fluorescent, bentuk dari luminisasi. Bidang gambar yang dimaksud adalah sebagai anoda. Selanjutnya, pengoperasian osiloskop. Osiloskop dapat dioperasikan untuk mengukur. Yang pertama, mengukur tegangan arus bolak-balik atau AC. Langkah-langkahnya, yang pertama, sinyal AC diarahkan ke channel input dan setel saklar mode untuk menampilkan bentuk gelombang yang diarahkan ke channel tersebut. Disetel saklar volt atau div untuk menampilkan kira-kira 5 div bentuk gelombang. Selanjutnya, disetel saklar SEC atau div untuk menampilkan beberapa gelombang. Atur penampilan gelombang secara vertikal sehingga puncak gelombang negatif gelombang berhimpit dengan salah satu garis gratikul horizontal. Atur tampilan gelombang secara horizontal sehingga puncak berhimpit dengan pusat gratikul vertikal. Selanjutnya, hitunglah tegangan puncak ke puncak atau peak to peak dengan menggunakan persamaan volt sama dengan defleksi vertikal dikali penempatan saklar volt atau div. Selanjutnya, mengukur tegangan arus searah DC. Pilih mode source pada line. Yang kedua, pilih mode coupling pada DC. Selanjutnya, pilih DC pada tombol AC/DC. Siapkan baterai yang akan diukur. Selanjutnya, dengan kabel penghubung, hubungkan baterai dengan salah satu channel. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mengukur adalah letakkan nilai 0 di layar sebaik mungkin. Selanjutnya, variasikan volts per div pada beberapa angka, misalnya 1, 1,5, dan 2. Langkah terakhir, catat semua hasil pengukuran yang didapatkan. Selanjutnya, mengukur periode dan frekuensi. Langkah yang pertama, disetel saklar SEC atau div untuk menampilkan siklus gelombang kompleks. Yang kedua, diukur jarak horizontal antara titik-titik pengukuran waktu satu panjang gelombang. Ditentukan periode gelombang dengan mengalihkan jumlah pembagi dengan faktor pengalih. Ditentukan frekuensi gelombang 1
per periode. Selanjutnya, bagian-bagian tombol osiloskop. Tombol yang pertama, tombol power on off. Tombol power on off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Tombol nomor 2, lampu indikator. Lampu indikator berfungsi sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on, lampu hidup, dan off, lampu mati. Nomor 3, rotation. Rotation pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotasi ini biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya. Yang keempat, nomor 4, intensity. Intensity digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Nomor 5, tombol fokus. Tombol fokus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Yang keenam, tombol cal. Tombol cal digunakan untuk kalibrasi tegangan back to back atau tegangan puncak ke puncak. Yang ketujuh, position. Position digunakan untuk mengatur posisi vertikal masing-masing saluran atau channel memiliki pengaturan position. Yang ke-8, invert. Tombol invert. Saat tombol invert ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Yang ke-9, tombol saklar volt atau diff. Tombol saklar volt atau diff, saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Umumnya osiloskop memiliki dua saluran dengan dua saklar volt per diff. Biasanya tersedia pilihan 0,01 volt per diff sampai 2 volt per diff, 20 volt per diff. Yang ke-10, tombol variabel. Tombol variabel berfungsi untuk mengatur kepekaan atau sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Yang ke-11, tombol AC/DC. Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12, tombol ground. Jika tombol ground diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguat internal osiloskop akan ditanahkan atau grounding. 13. Tombol vertikal input channel 1. Tombol vertikal input channel 1 sebagai vertikal input untuk saluran channel 1. 14. Vertikal input channel 2 sebagai vertikal input untuk saluran 2. Selanjutnya nomor 15, tombol saklar mode. Tombol saklar mode pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu channel 1, channel 2, dual, dan ADD. Channel 1
Fungsinya untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1. Channel 2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2. Dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan. ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Nomor 16. Kali 10 mag. Tombol kali 10 mag. Tombol ini berfungsi untuk pembesaran magnification frekuensi hingga 10 kali lipat. 17. Position. Tombol ini berfungsi untuk penyetelan tampilan kiri kanan pada layar. Tombol 18. XY. Tombol XY berfungsi sebagai input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 menjadi aksis Y. Maksudnya nomor 19, saklar time per diff. Tombol ini berfungsi untuk memilih saklar besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak cm pada layar osiloskop. Selanjutnya tombol 20, tombol cal time per diff. Tombol ini berfungsi untuk kalibrasi time per diff. Hanya nomor 21, tombol variabel. Tombol ini fungsinya variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengatur kepekaan sensitivitas time per diff. Selanjutnya nomor 22, tombol ground. Ground merupakan ground atau GND merupakan konektor yang dihubungkan ke ground. Selanjutnya nomor 23, yaitu tombol chop and out ALT. Chop adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Tombol 24, tombol hold off. Tombol ini untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Tombol 25, level. Level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Nomor 26, tombol norm dan auto. Tombol 27, tombol lock. Nomor 28, tombol saklar coupling. Nomor 29, tombol saklar source. Berfungsi sebagai penyelesaian pemilihan sinyal. Nomor 30 itu tombol trigger out. Nomor selanjutnya nomor 31, tombol slope. 32, tombol EXT, trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Selanjutnya penampilan pada layar atau display. Yang A, layar osiloskop. Yang B, trace garis yang digambarkan oleh osiloskop memiliki sinyal. Yang C, garis grid horizontal. Yang D, garis grid vertikal. Yang E, garis tengah horizontal dan vertikal. Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.